Makanya banyak banyak orang bilang, cinta itu membahagiakan bagi orang yang saling mencintai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Rahayu. Bersua kembali kita di channel Jurnal Jenar, podcast Rawong episode 3. Selamat datang teman-teman. Semoga kita diberi kelancaran, diberi kesehatan. Amin. Teman-teman yang ada di rumah dan teman-teman yang ada di sini. Tidak lupa kita kesini udah kedatangan tamu nih dari jauh-jauh nih. Selamat malam Mas Jenar. Selamat malam, orang biasanya saya juga kok. Belum ada bintang tamu dari luar masalahnya kan. Insya Allah nanti. Insya Allah nanti teman-teman. Episode-episode selanjutnya ya mungkin ya Mas. Iya. Ini udah sekian lama, nggak kerasa kita udah episode 3 kali ini. Ya alhamdulillah. Udah ngelewatin 2 episode. Kali ini kita episode 3. Mungkin obrolan kali ini akan lebih itu Mas. Apa namanya? Lebih melekat ke hati teman-teman. Lebih relate ke teman-teman. Kita malam ini akan bahas tentang cinta. Wow. Wah. Indah kayaknya nih. Cinta. Soalnya anak muda zaman sekarang tuh dekat banget tentang cinta. Apa-apa tentang cinta. Oh gitu ya. Malas kerja juga karena cinta. Karena cinta. Semangat kerja juga karena cinta. Semuanya karena cinta berarti gitu. Iya, karena cinta. The power of love. Was. Mungkin kali ini dari obrolan santai kita malam kali ini, kita akan mulai dari sudut pandang Mas Jenar sendiri. Menurut sudut pandang Mas Jenar sendiri, cinta itu apa sih? Wis. agak deep ini. Saya berasa muda kembali, cuman sebenarnya masih muda, cuman kayak berasa jadi muda banget gitu loh ditanya tentang cinta. Oke. Kalau definisi tentang cinta itu sebenarnya kan setiap orang punya artinya masing-masing ya, bisa mengartikan masing-masing karena mungkin apa yang dia temui tentang cinta itu berbeda juga semuanya setiap orang. Cuman definisi dari cinta itu sebenarnya kalau menurut saya itu hidup dan menghidupkan. Bahkan sesuatu yang mungkin notabene hampir mati saja kalau dirasuki oleh cinta tadi, dia akan hidup kembali. Ya, itu definisinya dari pribadi saya seperti itu. Makanya saya sangat percaya tentang energi yang kuat dari sebuah cinta itu. Bukan hanya dia sebagai rangkaian satu kata ya, cuman memang cinta itu dia punya nyawa, seperti punya nyawa gitu loh. Apalagi cinta itu sebenarnya kan perasaan yang diciptakan oleh Tuhan kita untuk makhluk-makhluknya gitu. Dan menjadi energi yang paling utama sebenarnya itu. Itu mungkin sudut pandang dari Mas Jenar tentang cinta. Kalau saya boleh bertanya lagi, kita langsung bahas tentang hakikat cinta itu sendiri sih Mas. Waduh. Hakikat cinta itu seperti apa sih dari Mas Jenar? Kalau kehakikatan tentang cinta itu sebenarnya dia itu tidak bisa mati oleh apapun sebenarnya. Bahkan saat kedua orang itu saling mencintai dan dia sudah mati, kedua orang tersebut sudah mati, cinta itu tidak akan mati gitu. Bahkan sampai ke kehidupan yang selanjutnya gitu. Itu hakikat dari cinta. Jadi bisa dibilang cinta itu tidak pernah menyakiti. Kalau dalam rangkumannya, cinta itu tidak bisa menyakiti, tidak akan menyakiti. Gitu loh. Cinta itu pasti endingnya adalah membahagiakan. Nah, kadang kenapa orang-orang sekarang tuh bisa bilang bahwa cinta itu menyakiti gitu. Padahal yang menyakiti itu bukan cintanya. Ekspektasi manusianya itu. Keinginan itu loh dari nafsu-nafsu tersebut yang mungkin tidak bisa dia capai, lalu dia menyalahkan seolah-olah menyalahkan cinta, bahwa cinta itu menyakiti. Padahal cinta itu selalu membahagiakan.
apapun itu, dimanapun kamu, di waktu apapun kamu, dalam keadaan apapun kamu, sebenarnya cinta itu membahagiakan. Karena kita, kadang tidak sadar saja, terlalu banyak ekspektasi dan keinginan yang tidak tercapai, seolah-olah kita menyalahkan cinta gitu. Contohnya adalah, saat kamu menggunakan pisau, ya kan, terus pisau itu mengenai tanganmu, terus kamu menyalahkan pisau tersebut, gitu loh. Padahal dia dia hadir untuk membantu kan sebenarnya Iya, kan. Seharusnya yang kamu salahkan kan tanganmu, tanganmu. yang salah menggunakan kan. Kamu tidak waspada dengan pisau tersebut, eee, kamu tidak apa ya namanya, tidak hati-hati dengan pisau tersebut, yang harusnya itu membantu keringananmu ya kan, dengan pekerjaanmu seumpamanya itu, tapi malah kamu berekspektasi lebih dan itu melukaimu sendiri gitu loh. Sebenarnya kan yang disalahkan adalah, Senjata makan tuan. nah gitu, itu hakikatnya sih. Tidak pernah menyakiti hakikatnya, selalu membahagiakan. Dia energi yang bahagia gitu, energi yang bebas gitu. Nah itu. Berarti cinta itu bisa jadi menjadi apa namanya, sumber kehidupan kita. Iya sebenarnya dia energi yang, makanya saya bilang yang pertama tadi, yang awal tadi adalah cinta itu adalah energi yang hidup dan menghidupkan gitu loh. Hidup dan menghidupkan. Ini ngobrol masalah soal cinta sih Mas. Nggak Mhm, luput dari cerita-cerita lama. Mungkin kalau di luar itu mhm, masalah cinta itu kita bisa apa namanya, orang-orang lah. mhm. Orang-orang itu pasti kalau masalah cinta itu nggak bisa terhindar dari kalau di luar tuh Romeo dan Juliet. Waduh, heeh, Kalau kalau saya sih orang Jawa sendiri dari masalah kecil saya, mungkin dari SD, mhm, cerita-cerita dari para mbah-mbah saya, mhm, mhm, itu nggak luput dari cerita pewayangan, Rama dan mhm. Sinta. Oh itu ya, Iya, itu paling melekat ya? paling melekat sampai Mhm, sekarang pun. Bahkan sampai sekarang pun saya sampai berada di titik itu Mas, apa namanya, sudut pandang cinta di Rahwana. oh malah terpaku pada Iya, Rahwanya, kenapa iya, itu? saya tertarik karena menurut saya sendiri Rahwana itu adalah bentuk bentuk cinta, ketulusan cinta yang besar, keikhlasan yang besar. Mhm, Karena unsur-unsur cinta itu adalah keyakinan dan ketulusan kan, Mas. oh gitu, Iya menurut ini panemu saya sih, oh iya, sendiri disclaimer mhm, ya teman-teman. mhm, terus? Nah, sebenarnya berawal dari saya terlalu bosen, Mas, terlalu bosen dengan apa namanya, cerita-cerita dari orang-orang bahwa tentang kebenaran dan keburukan. Mhm, Bahwa sepenuhnya itu Rama dan Sinta itu kebenaran dan itu emang benar sih. Tapi tidak sepenuhnya Rahwana itu tentang keburukan. Makanya saya melihat mhm, dari kenapa kenapa cerita ini ada, kenapa apa namanya, Rahmayana ini ada. mhm, Makanya saya juga melihat-lihat referensi-referensi dan mencari sudut pandang tentang Rahwana. mhm, Bahwasanya menurut saya ketulusan dan kecintaannya Rahwana itu sangat besar sekali. tulusnya di mana coba? Sudut Eee, pandang tulusnya dari Rahwana itu yang Begini Mas, mana? bahwasanya ini sekaligus cerita-cerita ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang belum pernah mendengar cerita Mhm, Ramayana juga kan, bahwa Dewi Setiawati itu istrinya Rahwana mhm, sebelumnya, di kehidupan sebelumnya, sebelum di mhm, kehidupan iya, Ramayana. oke, Itu menitis di Dewi Sinta. oke, terus? Nah, nah terus tapi waktu di kehidupan Ramayana, si Dewi Sinta itu udah jadi istrinya Rama. Mmm, Nah, dan oleh karena itu Rahwana juga meminta bahwa apa namanya, dia akan berusaha, apa namanya, mencari Sinta, mengambil Sinta kembali. mengambil cinta kembali? Iya, karena itu menurutnya karena itu adalah takdir sebelumnya, Oh, seperti itu. terus dihubungkan dengan kehidupan selanjutnya bahwa dia Iya, adalah iya, takdirnya gitu. Itu salah satu apa ya,
halusinasi kalau menurut saya sebenarnya. Jadi Halusinasi. kayak orang-orang yang maaf ya, kayak orang-orang yang pro dengan Rahwana itu boleh sebenarnya. Saya tidak mencekal itu sebenarnya. Kan ada yang hal baik yang bisa diambil dari sosok dia juga kan, hikmah-hikmahnya dan sebagainya. Cuman tetap saja salah. Kalau hakikat cinta adalah tentang kebenaran dan kebahagiaan, dia mengambil kebahagiaan dari orang lain. Yang seharusnya Rama dan Cinta itu bahagia hidupnya sebagai keluarga, tapi dirancu oleh nafsu Rahwana gitu. Seolah-olah dia berpikir bahwa ya, disclaimer tadi kan, seolah-olah dia berpikir bahwa Sinta itu adalah reinkarnasi dari Dewi Setiawati, istrinya yang dulu gitu loh. Cuman kan takdir sudah berkata lain bahwa Sinta yang milik Rama gitu loh. Dan tidak bisa diganggu gugat sebenarnya. Nah, menurut saya itu bukan cinta. Walaupun Rahwana ngeklaim bahwa ini adalah bentuk cintaku pada istriku yang dulu, tapi sudah berbeda. Kalau bisa dibilang apa itu kesalahan karena caranya salah, yang diambil salah, dan itu bukan cinta, itu nafsu kalau saya bilang. Itu nafsu keinginan untuk memiliki. Padahal cinta itu tidak boleh seperti itu. Cinta ada kata yang harus merelakan. Kalau kamu cinta dengan Sinta, Relakan dia. relakan dia dengan Rama, karena takdirnya adalah dengan Rama dan bahagianya adalah dengan Rama gitu loh. Nah, ambisi-ambisi itu yang kadang akan melukai diri sendiri. Dia tidak sadar. Oke. Iya nggak? Tapi mungkin saya akan sedikit mendebat, bukan mendebat sih Mas, ini apa sudut pandang saya sendiri. Masalah. Begini, apa namanya? Bahwasanya Rahwana mungkin itu ya, apa namanya? Meyakini. Dia meyakini bahwa Sinta itu adalah sosok apa namanya? Istrinya yang terdahulu. Makanya dari itu dia cuman punya dua pilihan kan. Yang pertama, dia merelakan bahwasanya si Dewi Sinta itu menjadi istri seorang Rama. Dan yang kedua, dia akan melawan takdir itu sendiri. Mengambil Sinta dari Rama sebenarnya kan gitu kan. Ya, makanya itu kan ambisi sebenarnya. Saya gimana ya? Pokoknya tidak setuju ya. Memang itu cara yang salah untuk mengartikan sebuah cinta. Kalau dia memang, saya kan bilang, kalau memang dia cinta dengan Sinta atau Dewi Setiawati yang notabene dia berinkarnasi menjadi cinta, dia akan merelakan kalau benar-benar dia tahu arti sebuah cinta loh ya. Cuman kan dia sedang melawan takdir juga, dimana dia mengesampingkan Tuhan sebenarnya. Kan gitu. Orang takdirnya Sinta sudah sama Rama, kok kamu ikut campur? Sebelum kita menuju ke arah yang lebih tersudut, paling goalsnya dari Rama dan Sinta ya Mas. Menurut saya sendiri, hakikat dari cinta itu kan tentang penghidupan dan kekuatan ya Mas. Energi itu sendiri. Menurut saya Rama, Sinta dan Rahwana itu bukan tentang soal benar dan soal buruk, tapi tentang bagaimana kita mendapatkan sudut pandang tentang hakikat dari cinta itu, tentang penghidupan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bercerita tentang kerelitan, relate sekali dengan kehidupan kita. Contohnya sih, banyak cinta yang gagal itu karena keraguan akan keyakinannya. Terus? Dan itu terjadi di Ramayana. Di episode yang mana itu? yang pertama, waktu dituduh si Sinta itu berhubungan dengan orang lain. Dan itu terjadi ada apa namanya upacara jadi pati obong itu kan. Itu kan mestinya menjadi awal keraguan dari Rama kepada istrinya. Sekarang gini ya, logikanya adalah saat sebegitu lama ya kan, seorang perempuan bersama seorang laki-laki, ya enggak, di rumah dia gitu loh. Logika paling dasar adalah berarti kan ada sesuatu nih. Kalau
kalau seumpamanya dia tidak tidak secara ikhlas menyerahkan seumpamanya ya, tubuhnya kepada Rahwana, otomatis pasti akan dipaksa untuk melakukan hal itu seumpamanya itu. Iya. Supaya Rama sebenarnya menguji itu untuk kesucian dari sang Sinta tadi, dan terbukti dia masih suci. Secara logika setiap laki-laki pasti akan overthinking. Orang kamu sama pacarmu aja nggak ketemu sehari, nggak balas chat sehari, ya kan, nggak angkat telepon sehari, kamu overthinking. Beberapa jam aja. Nah, kamu pasti nanyakan dia sama siapa kan gitu kan. Apalagi seorang Rama yang ditinggal 11 tahun, kan gitu. Ya nggak, kan gitu, 11 tahun. Pasti overthinking kan. Dan pembuktian dulu melewati Pati Obong seperti dengan gini nih. Seperti dengan cerita Banyuwangi. Itu kan juga, kalau memang kamu tidak berselingkuh, maka terjunlah ke sungai itu kan. Kalau aku bau wangi, aku tidak berselingkuh. Kalau sungai ini airnya baunya busuk, maka aku kan berselingkuh. Jadi wangi kan. Emang harus ada pembuktian tentang cinta sebenarnya. Makanya cinta itu bukan dari satu pihak, tapi kedua belah pihak. Kalau memang ada keraguan pada Sinta tidak akan mau melakukan Pati Obong kalau dia sudah ragu dengan Rama dan beralih perasaan kepada Rahwana. Karena cintanya yang tidak berubah kepada Rama, dia mau untuk melakukan Pati Obong tadi dan tidak terbukti kan. Berarti kan cintanya Sinta itu masih kepada Rama dan cintanya Rama itu masih kepada Cinta. Nah, yang kasihan adalah Rahwana sebenarnya. Itu kan kasihan banget sebenarnya kan. Tapi menurut sudut pandang saya sendiri ya Mas, meskipun ini bukan tentang soal benar atau salahnya, tapi tentang saya malah melihat sebuah kisah ini tuh emang menceritakan sebuah pengajaran, sebuah pembelajaran tentang hakikat cinta itu sendiri, bahwa cinta itu adalah sebuah energi, sebuah memang cinta itu butuh sebuah pengorbanan, cinta itu butuh sebuah tempaan-tempaan untuk menuju sejatinya itu cinta itu sendiri. Oke. Nah, oleh karena itu makanya terkadang saya kan udah terlalu lama bosen saya melihat sudut pandang. Bukan bermaksud pro kontra untuk Rama, Rahwana atau Sinta ya Mas, tapi tentang bagaimana kita di setiap pembelajaran itu kita melihat sudut pandang dari beberapa. Makanya dari itu kali ini saya sangat kagum sekali dengan beberapa obrolan kita, karena udah kita melihat sudut pandang itu bisa mempelajari itu dari sudut pandang yang lain. Ya mungkin karena kamu mendapat sudut pandang itu dari kalimat-kalimat yang mungkin viral kan, kayak jika memang cinta tidak ditakdirkan kepadaku, kenapa Tuhan engkau tanamkan rasa cinta yang begitu besar kepadaku, kayak gitu kan. Sebenarnya iya juga sih Mas. Itu yang mungkin kedua ketiga. Yang pertamanya mungkin semenjak dari dulu kan saya mungkin terlalu kepo. Kenapa setiap pahlawan itu, setiap cerita itu diberikan hal-hal yang baik-baik saja. Hal-hal yang buruk itu memang udah di tempatnya yang buruk. Lalu saya mungkin mencari referensi atau beberapa cerita-cerita yang menceritakan bahwa sudut pandang lain tentang mungkin yang jadi tokoh si B-nya bukan si A-nya. Seperti itu sih Mas. Enggak, gini loh, logikanya gimana ya, kadang sekarang tuh terbalik-balik kadang tuh. Kayak sebenarnya kalau bisa dibilang secara simpel, yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, itu sebenarnya hal yang simpel. Cuman sekarang tuh kayak keilmuan tuh dibikin ribet semuanya, selalu dibolak-balik dan lain-lain. Sebenarnya nggak apa-apa sih, emang kayak dia ada observasi mungkin di situ gitu dan sebagainya. Cuman gini loh, kalau memang Rahwana itu dianggap benar, oke lah, dia sebagai lakon yang jahat di situ ya, sebagai lakon yang jahat, sebagai kalau nggak ada Rahwana itu Rama Sinta nggak bisa terkenal seperti itu, mungkin kan seperti itu ya.
Cuman kan kalau bisa disadari, kalau dia memang menjadi makhluk yang sadar dan dia punya cinta yang begitu besar sesuai pengakuannya tadi, dia tidak akan menculik istri orang lain dan dia tidak akan berambisi untuk memiliki dia gitu loh. Padahal secara sah, secara agama dan secara negara pada saat itu Sinta milik si Rama, kan gitu. Kenapa kamu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga orang dan seolah-olah kamu menganggap bahwa dia adalah Dewi Setiawati sebagai istrinya? Kan itu sebuah kesalahan dan kesalahan akan menghancurkanmu gitu loh. Makanya kadang terbolak-baliknya di situ. Terus seolah-olah cintanya Rahwana itu lebih besar dari Rama. Itu konteksnya ya. Dalam tanda petik yang sering saya dengar ya, yang saya tangkap dari beberapa kalimat yang dilontarkan oleh orang-orang mungkin budayawan atau apa dan sebagainya. Seolah-olah cintanya Rahwana itu lebih besar daripada eh, Rama karena dia tidak menyentuh Sinta selama 11 tahun gitu loh. Terus seolah-olah Rama itu yang menyentuh yang istrinya kok. Secara hak asasi ya terserah Rama kan gitu kan. Ya Paham. oke lah, bagus lah secara apa ya, konteks yang lain mungkin dia bisa menjaga kesucian Sinta karena dia belum sah dengan Sinta kan gitu kan. Tapi kan ditarik lagi emang dia sudah melakukan kesalahan yang begitu fatal. Ini pacarmu aja ya, kalau kalau dia mungkin dekat sama cowok lain pasti kamu marah loh. Kamu marah kan? Apalagi ini istrimu seumpamanya yang diculik sama orang. Hal ternekat apa yang kamu lakukan? Pasti kan mati lo kan. Iya. Karena dalam Jawa itu jangan sampai kamu mengejek ibu, harga diri dan istrimu. Apalagi diculik. Kalau aku istriku diculik seumpamanya, pasti akan aku kejar dia. Nah itu tanggung jawab seorang laki-laki gitu loh. Makanya apakah yang dilakukan oleh Rama itu benar? Ya benar. Karena memang sudah takdirnya bahwa Rahwana dengan ambisinya seperti itu mati. Sebenarnya yang membunuh bukan Rama ya, ambisinya sendiri. Kan gitu loh. Kenapa dia tidak bisa menunggu kalau memang dia punya cinta yang begitu besar, kenapa dia tidak bisa menunggu wanita-wanita yang lain? Kenapa harus cinta kan gitu kan? Apakah Tuhan tidak bisa menciptakan Dewi Setiawati dibentuk wanita yang lain? Apakah dia tidak bisa Tuhan tidak bisa menciptakan cinta-cinta yang lain? Kan bisa kan? Karena cinta itu pasti diuji dengan kesabaran, perjuangan. Lalu kamu berserah itu kepada Tuhanmu. Kamu akan diberikan cinta yang begitu luar biasa. Tapi kan dari sisi itu kan tidak bisa diambil sebenarnya. Kamu melawan takdir, kamu berambisi seolah-olah itu cinta. Begini Mas, apa namanya? Pada akhirnya menurut saya itu juga sebuah perjuangan juga Mas. Dan cinta itu ada karena unsur ketulusan, keyakinan, dan terakhir itu adalah sebuah kesadaran kan Mas. Sebenarnya sadar dulu bro. Nah kan setiap mungkin ya Mas, mungkin ya di pembelajaran di Ramayana ini mungkin kalau apa namanya si Rahwana itu kan emang tokoh apa namanya protagonisnya kan, antagonisnya kan, antagonisnya. Nah ini tidak disebutkan di apa cerita-cerita sebelumnya bahwa pada waktu terakhir waktu Rahwana meninggal dia sudah apa namanya itu sadar waktu bilang oke aku pancen salah Romo, aku emang apa saya itu emang menculik istrimu, tapi apakah salah saya mencintai wanita itu. Nah, dan waktu itu dia sadar bahwasanya saya tidak bisa memiliki, tapi saya masih merasakan cinta itu. Dan ya udah, akhirnya dia mati dengan rasa cinta yang begitu. Tidak pernah salah, kamu mau mencintai siapapun itu tidak pernah salah. Yang salah itu ambisimu tadi loh. Ya. Makanya kenapa dia sadar di akhir? Kenapa dia tidak sadar di awal bahwa yang aku buat ini sebenarnya salah gitu. Aku menculik istri orang. Kalau aku sadar dari awal, aku nggak mungkin mati sebenarnya kan. Akan ada cerita yang lain kan di situ kan.
Aku nggak mungkin terpenggal dengan panahnya Rama gitu loh, ya kan? Seperti kayak terkadang anak-anak sekarang sih Mas, kan kayak gitu juga. Wah, aku patah hati nih, ya. Eh, i- Berarti cintanya udah, wah, aku tidak bisa hidup sama mereka. ya seharusnya kan kalau kalau bisa dibilang ya, kalau bisa dibilang itu kalau memang seseorang itu punya mindfulness atau kesadaran yang tinggi, itu dia pasti akan bisa mengingat ini nih. Di antara kebahagiaan pasti ada kesedihan. Di antara tawa pasti ada tangis. Iya nggak? Pasti seperti itu harusnya. Kalau dia punya mindfulness, dia akan tahu resiko-resiko yang akan datang. Oh iya ya, aku cinta sama orang nih, semuanya. Tapi aku juga punya potensi untuk sakit nih, jika aku terlalu berekspektasi sama dia, berharap lebih dan sebagainya nih. Jadi dia akan sadar di situ. Dan nantinya saat dia memang tidak bisa memiliki dia biasa aja. Karena dia sudah tahu resiko yang akan datang. Kalau nggak diterima ya ditolak. Kalau nggak bisa bahagia ya sedih, itu doang. Itu kesadaran yang baik sebenarnya. Ya, harusnya itu dimiliki oleh 10 kepala tadi. Makhluk yang punya 10 kepala tadi. Harusnya punya kesadaran yang Yang lebih ya. lebih daripada Rama gitu loh. Aku dikasih 10 kepala ini, harusnya aku punya kesadaran yang lebih. Bukan aku sombong, harus malah tambah sombong dengan kesadaran. Tapi dia nggak sadar gitu loh, bahwa yang dia culik itu adalah istri orang. Kan gitu. Iya nggak? Iya, iya, iya. Mungkin Relate nggak? relate sih. Apa namanya, mungkin dari cerita perbincangan kita kali ini, Rama Cinta itu menjadi apa namanya, sebuah pembelajaran tentang bahwa hakikat cinta itu adalah sebuah penghidupan dan kehidupan, sebuah energi Ya, tentang oke. saling menguatkan itu. Pokoknya intinya adalah saat kamu punya kesadaran tinggi tentang cinta, jika kamu sabar, serahkan cinta itu kepada Tuhanmu, Sang Maha Cinta tadi, maka kamu akan dipertemukan dengan cinta yang benar gitu loh. Dengan cinta yang sejati yang juga mencintaimu. Kadang kita terlalu berharap dengan sesama manusia, tapi endingnya adalah kecewa. Bahkan bisa membunuhmu sendiri kan gitu dari ambisi itu. Tapi kalau kamu serahkan cintamu kepada Tuhan, kepada Sang Maha Cinta tadi, nggak bakalan kamu sedih, sumpah. Karena cinta itu bukan karena. Bukan karena saat gini, ada satu kalimat yang mungkin bisa buat senjata nih ya, kawan-kawan ya. Saat kamu bertanya kenapa aku mencintaimu, sebelumnya sudah aku tanyakan kepada Sang Maha Cinta, yaitu Tuhanmu. Yang ada bukan jawaban, tapi keyakinan. Iya enggak? Nah itu tadi. Las. Ya emang gitu loh. Kalau kita menyerahkan segala sesuatu, bahkan tentang cinta kepada Tuhan yang Sang Maha Cinta, pencipta cinta tadi, kita tidak mungkin merasa kecewa sebenarnya. Karena sebenarnya eh, inti dari cinta ya ada di Tuhan tadi. Bukan ada pada pasangan atau apa dan sebagainya. Kita hanya menunjukkan rasa cinta kita kepada pasangan atau kepada teman dan sebagainya gitu. Nggak bisa ada yang bisa mengalahkan cinta Tuhan kepada makhluknya. Itu cinta yang paling besar itu. Dia tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pamrih apa-apa. Nilai paling tertinggi. Iya, tapi kita tidak bisa kan. Makanya dalam cinta itu sebagai manusiawi ya, pasti ada ingin rasa timbal balik dari orang yang kita cintai. Nah itu kalau itu tidak kita dapatkan, pasti sakit rasanya kan gitu kan. Iya nggak? Iya, iya. Makanya banyak orang bilang cinta itu membahagiakan bagi orang yang saling mencintai. Ya, cinta itu membahagiakan bagi orang yang saling mencintai. Dan basic cinta yang paling simpel ya, paling dasar. Basic cinta yang paling dasar itu adalah saat yang kamu cinta itu sadar bahwa dia dicintai olehmu. Itu basic cinta yang paling membahagiakan itu sebenarnya. Cuman nggak bisa mungkin zaman sekarang, karena sekarang judgement sosial tuh harus good looking, good reckoning. Tinggi. Iya, orang-orang yang tulus itu untuk zaman sekarang itu kayak dianggap sampah gitu loh. Makan aja tulus itu, makan aja cinta itu. Padahal dia nggak tahu, tanpa cinta dengan pekerjaanmu kamu tidak akan mendapatkan uang yang berkah di situ. Berarti itu Mas, ada sedikit kata-kata buat itu. Kata orang-orang anak sebelah itu, wong tulus wayahe tampil.
Oh, wong tulus wae tampil boleh Tapi ada juga. tapinya. Tapi ada tapinya. Wong tulus wayahe tampil nek ndedet. Nek duwe duit. Kalau punya uang, kalau sudah mapan. Makanya seperti yang saya bilang di podcast episode kedua kemarin kan. Iya kan? Jangan berharap lebih, jangan berharap lebih, jangan juga ingin dianggap lebih. Saat kamu belum punya apa-apa, jangan menyukai siapa-siapa. Itu kan bukan tamparan tapi jaga-jaga gitu loh. Karena ya sebagai manusiawi wanita itu butuh seseorang yang mungkin sudah mapan atau sukses atau apa dan sebagainya, paling nggak cukup untuk kehidupannya dan kehidupan mereka berdua gitu loh, ya enggak. Nah itu sebenarnya bukan hal yang buruk, bukan suatu judgement yang buruk, memang Faktanya seperti itu faktanya sekarang. seperti itu. Dan Iya. laki-laki itu selalu dengan cerita dan tanggung jawabnya. Kalau perempuan itu selalu dengan cerita dan kebahagiaannya, itu bedanya. Makanya jadi laki-laki emang tanggung jawabnya gede kalau kamu mencintai seseorang gitu loh. Beda dengan cinta ibu dengan anaknya, itu beda. Derajatnya beda gitu loh. Tapi kita dari yang tidak kenal terus mengenal terus menjadi cinta, itu kan yang berat, memupuk itu. Makanya cinta itu pokoknya jangan cari yang sempurna, tapi sempurnakanlah yang ada. Wis. Itu. Udah panjang ngobrol nih Mas, kita Ya, ngobrol apa-apa. masalah cinta. Oke. Ngopi dulu Mas. Ngopi ya, ngopi boleh. Kalau mau ngerokok aja Mas. Oke. Rokok dulu ya. Jangan ngobrol cinta terus, nggak ngerokok. Iya teman-teman. Ambil Mbak. Kan anak muda banget berarti. Mungkin apa namanya? Itu nilai itu sendiri ya Mas. Apa namanya? Nilai tentang kehangatan cinta itu yang dapat kita simpulkan sebelumnya ini. Iya, boleh setiap orang untuk mengartikan cinta itu sebagai seperti apa terserah mereka. Cuman hakikatnya itu, cinta itu tidak pernah menyakiti. Bahwa cinta itu juga universal, cinta kepada manusia, Iya. cinta kepada yang di sekitarnya. Bahkan setiap temen kayak sama wanita mungkin boleh mencintai, yang salah adalah perilaku cintanya. Ya, kalau dia cinta sama, Waduh, curang nih. Duh, Curang nih kan teman-teman. bener kan, cinta kan Iya, universal iya. kan, umum kan. Dia adalah energi yang bebas gitu loh. Kamu boleh mencintai sesama temen gitu loh, sesama laki-laki, tapi jangan berperilaku seolah-olah kamu, wah aku cinta boleh gini nih. Nah, itu kan konteks yang salah sebenarnya kan. Tadi gimana Mas, apa namanya, tentang kata-katanya Mas Jenar ya, kembalikanlah cinta kepada Sang Maha Cinta. Sang Maha Cinta. Itu jadi keinget apa namanya, itu syairnya Jalaluddin Rumi. Apa itu? Itu gini, cinta adalah suatu penyakit orang yang dihanggapinya tidak pernah ingin disembuhkan. Asik. Itu sangat dalam sekali loh Jalaluddin Rumi. Iya boleh, itu kan definisi kan. Kamu Iya. yang harus mengartikan itu. Bahwa dia memang sulit disembuhkan kalau orang itu sudah Bahkan terjangkit. tidak ingin disembuhkan. Iya, terjangkit cinta itu sangat sulit, bahkan mungkin tidak bisa untuk disembuhkan gitu loh. Karena saat dia melekat pada seseorang, sebenarnya kalau orang itu bisa merawat cinta tersebut, pasti indah sekali. Tapi kalau dia tidak bisa merawat cinta tersebut, ya akhirnya akan menjadi sesuatu yang buruk bagi dia gitu loh. Karena ambisinya akan. Makanya setiap cinta itu datang pasti akan diselipi oleh nafsu. Nah, kamu kesadaranmu sendiri yang bisa membedakan mana nafsu, mana cinta. Kalau kamu nggak bisa membedakan, akhirnya seperti warah-wana. Kamu cinta sama istri orang, terus kamu ingin memiliki istri orang tersebut, akhirnya kamu mati. Berkalang tanah. Satu, kamu rugi, tidak bisa memiliki cinta lagi kan. Dan kedua adalah, ya kamu tidak bisa merasakan cinta dari wanita yang lain sebenarnya. Nah, kan itu sebenarnya. Dan pada akhirnya semua itu berawal dari bagaimana kita memupuk rasa kesadaran kita itu sendiri ya Mas. Iya. Berawal dari situ seharusnya. Basicnya adalah sadar dulu. Iya. Kamu punya cinta lalu sadar bahwa kamu, wah aku sudah dianggapi cinta nih. Aku harus sadar nih harus ngapain dan sebagainya. Itu mindfulness sebenarnya. Bukan bentuk yang meditatif juga, cuman
Karena cinta itu kan bentuk dari sosialisme juga kan. Karena harus ada eksternal yang lain gitu loh kadang. Kamu mencintai diri sendiri itu kadang sulit juga. Apa yang dibutuhkan oleh diri, itu apa-apa saja itu kan kadang kita nggak paham kan. Makanya kadang perlu eksternal yang lain. Makanya pasangan itu kadang penting untuk kayak dia kan cerminan diri kan. Iya. Nah, otomatis kan jika kita mencintai dia, sebenarnya kita mencintai diri kita sendiri kan. Nah, bahkan kadang pasangan kita itu lebih apal dengan kita. Nah, kita belajar dari situ kesadaran. Oh, ternyata aku cinta dengan diriku itu dari dia nih. Kamu jangan gini. Oh, ternyata aku kurangnya gini. Ya udah. Sebenarnya saling melengkapi itu loh, enak banget kan. Tapi nggak bisa untuk kayak sekarang itu, bukan nggak bisa ya, belum bisa. Karena aduh, zamannya apa ya? Dan satu lagi nih, kadang dalam berpasangan saling mencintai itu ada rasa jenuh, itu bukan cinta. Sekali lagi itu bukan cinta. Cinta itu tidak akan pernah menjenuhkan. Kalau kamu sudah saling mencintai tidak akan pernah menjenuhkan, kamu tidak akan pernah mencintai seseorang yang lain gitu loh. Maksudnya dalam konteks pasangan ya ini ya, Iya. bukan keluarga atau teman ya. Kayak itu tadi. Kalau kamu sudah mencintai orang lain berarti yang kamu lakukan kemarin itu bukan cinta. Ya udah, ingin punya aja gitu loh. Rasa suka masih tergantung pada rasa suka, terus ingin memiliki itu tadi. Bukan cinta lagi. Cinta itu Bukan karena bukan karena keyakinan. Karena keyakinan tadi, makanya saya bilang tadi. bahkan sampai ini di luar konteks Mas. Mm-mm. Cinta akan kepada Tuhan pun saya pernah dengar dari apa namanya, kutipan dari seorang sufi dari timur, seorang wanita, Oh, tahu. Robiah Al-Adawiyah. Oke. Sampai secintanya itu dia akan dengan sang pencipta, dia sampai bilang di tangan kanannya membawa obor, di tangan kirinya membawa air, bahwa aku akan, mungkin ini akan sedikit serem ya teman-teman, apa namanya, kutipannya emang seperti ini, bahwasanya aku akan membakar surga dan akan menyiram neraka kalau apa namanya, jika itu menjadi alasan buat beribadah kepadamu atau mencintaimu. menyembah kepadamu kan, Menyembah gitu kan kepadamu, maksudnya kan. iya. Tapi apakah bisa kita sekarang dengan seperti itu? Nggak bisa, karena kita masih banyak keinginan di dunia ini yang karena judgement sosial tadi, seolah-olah terus kita meminta kepada Tuhan untuk sesuatu yang ada di dunia gitu. Kalau Robiah Al-Adawiyah kan dia sudah tidak terpaku pada duniawi gitu. Dia sudah melepaskan duniawi, makanya dia hanya terpaku pada sang maha cinta tadi gitu. Ya kita kalau sekarang ya mungkin ada yang bisa, cuman untuk kita itu nggak bisa kayaknya, belum bisa. Dan bahkan saya juga dari kutipan Robiah Al-Adawiyah itu, terus saya juga jadi mungkin apa namanya, dari mental, dari kesiapan sekarang, apa namanya, batin dan raga seorang manusia mungkin jadi, bukan berarti tidak mungkin ya Mas, tapi kalau kata Jalaluddin Rumi itu begini, Tuhan itu sudah menyiapkan tangga, dan tangga itu adalah cinta. Kamu harus menikmati langkah demi langkah untuk menaikinya. Wis, iya asik ya. Itu menurut saya keren sekali sih Mas. Okay. Dua orang penyair itu, seorang sufi dan kedua orang sufi itu. Oke. Boleh juga untuk dimasukkan ke situ, sebenarnya boleh juga. Cuman derajatnya tetap beda ya. Tapi emang sekarang tuh lebih terpaku pada cinta kepada pasangan sih. Dia makanya kenapa sering merasa sakit, karena dia saat sudah mencintai seseorang itu kadang dia lupa dengan sang pemberi cinta tadi. Seharusnya dia bersyukur tuh ada cinta yang hinggap di dalam dirinya. Cuman karena begitu kuatnya nafsunya, terus ya dia melupakan sang maha cinta tadi. Padahal kalau dia tidak melupakan sang maha cinta tadi, kemungkinan tidak akan terjadi kesakitan gitu, tidak akan kecewa, tidak akan ini dan sebagainya, karena ambisinya sendiri gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Mungkin asik juga ya Mas bahas
masalah tentang cinta ini. Sebenarnya nggak ada habisnya. Untuk zaman sekarang tuh nggak ada habisnya sebenarnya. Malam hari kita ngerokok sama ngopi, Bahas bahasnya cinta. tentang cinta. Oke. Asik banget, syahdu banget. Ya. Mungkin udah 30 menit lebih nih Mas. Iya. Apa namanya? Kita udah ngobrol panjang. Mungkin ada teman-teman buat episode keempat buat Boleh. selanjutnya teman-teman mau apa namanya? Mau ngasih referensi, kita mau bahas apa? Oh iya Mas Jenar, Mas Haji. Mau bahas ini, bisa langsung ke kolom komentar aja. Banyak, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jurnal Jenar. Kita semangat buat terus menggempur per YouTubean ini. Oke, siap. Buat apa, sepanjang kita berbincang kali ini, close statementnya apa, Jenar? Aduh, closing statement ya. Sebenarnya tadi udah banyak sih kata-kata yang saya lontarkan ya. Cuman tetaplah jadi orang tulus meski tulus itu dianggap sampah. Karena suatu saat nanti kamu akan menemukan orang yang juga tulus kepadamu. Itu sih. Mungkin aku ada juga tambahan. Ya, silakan. Apa begini. Cinta adalah wujud dan energi kehidupan itu sendiri karena kita ada karena Sang Maha Cinta. Asik. Boleh. Ya, cukup sekian dari saya, Aji. Ya. Terima kasih juga Mas Jenar. Sama-sama Mas Haji. Waktu malam ini. Sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman. Kita jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.